menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir di Pedununan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849, dan keluarganya itu terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan kepada agama. Pada saat usia 12 tahun, Muhammad Abduh ini telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia ke-13 tahunnya, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Masjid ini sering disebut dengan Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar dari segi menghafal dan belajar Al-Quran. Pelajaran di Masjid Ahmadi ini ia selesaikan selama 3 tahun. Nah, pada tahun 1866, Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Nah, setelah 3 tahun Abduh belajar di Al-Azhar, lalu datanglah Jamaluddin Al-Afghani ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat, ilmu sosial, bahkan politik. Ia juga merupakan pembaharu Mesir modern yang bergerak pada ruang lingkup sosial kemasyarakatan. Abduh juga menyelesaikan studinya pada tahun 1877 dan mengajar pertama kali di Al-Azhar, dan ia mengajarkan akhlak. Karyanya dari karya Ibnu Maskawi, Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan Sejarah Budaya Eropa karya Guizot yang diterjemahkan oleh Tahtawi ke bahasa Arab. Lalu adapun ide-ide pemikiran Muhammad Abduh, yang pertama yaitu penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam modern, dan perlu adanya perombakan sistem pendidikan maupun kekurikuluman. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud dari tubuh umat Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam buku Al-Jumud Illatun Tazawwul. Yang ketiga, sikap jumud itu dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa paham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil, dan tidak kenal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh dan tunduk kepada pemerintahan. Nah, yang keempat, ilmu Islam tidak cukup hanya kembali kepada ajaran asli itu saja, namun ajaran-ajaran itu juga mesti disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Adapun pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh ini, yang pertama, pemurnian asal muasal Islam dari segala bentuk bid'ah. Yang kedua, pembaharuan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, perumusan kembali ajaran Islam menurut pemikiran modern. Dan yang keempat, yaitu menolak pengaruh Barat dan Nasrani. Dan setelah itu Abduh pun meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir, dan pada saat itu Mesir dan Islam juga merasakan kehilangan atas meninggalnya seseorang, yaitu seorang pemimpin yang terkenal lemah lembut dan mendalami spiritualnya. Maka dari itu kita harus menjadikan Muhammad Abduh ini sebagai panutan. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin seperti Muhammad Abduh dan lemah lembut dan juga hafal Al-Quran, sehingga pemimpin itu bisa dipercaya oleh seluruh masyarakatnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Rashid Ridho. Setelah tadi dijelaskan oleh Rizjan tentang Muhammad Abduh, Rashid Ridho ini merupakan salah satu ulama pembaharu juga. Yang pertama kita bahas dulu dari biografi Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap yakni Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Qomuni Al-Husaini. Gelarnya adalah Said, sehingga Rashid Ridho biasa dipanggil Said
Said Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho dilahirkan di sebuah daerah bernama Qalamun, Lebanon. Kelahirannya bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah, yang dalam kalender Masehi bertepatan dengan 23 September 1865 Masehi. Dan ia wafat pada 23 Jumadil Ula 1354 Hijriah yang bertepatan dengan 22 Agustus 935 Masehi. Meskipun sudah tutup usia, namun perjuangannya tetap berlanjut. Perjuangannya dilanjutkan oleh murid-muridnya dan orang yang terpengaruh olehnya, dan juga para pembaharu Islam setelah masanya. Di tempat kelahirannya Qalamun, Rashid Ridho mulai belajar membaca dan menulis. Selanjutnya ia menuntut ilmu di Tripoli, berguru pada Al-Syekh Muhammad Nasyaban. Ia berhenti sebagai pelajar dan sebelum memperoleh ijazah keguruan, karena kedua orang tuanya yang berkeinginan bahwa Rashid Ridho untuk bekerja di pemerintahan dan membantunya dalam penyelesaian berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan dan orang banyak. Semasa kecil, Rashid Ridho dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Di tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Nah, di madrasah ini selain bahasa Arab, ia juga mempelajari bahasa Turki dan bahasa Prancis. Di samping itu dia juga mempelajari pengetahuan agama dan juga pengetahuan modern di sana. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Tapi pada saat itu hubungannya tetap berlanjut dengan Syekh Husain Al-Jisr, dan inilah adalah guru Rashid Ridho ketika di Tripoli. Selanjutnya ia dipengaruhi oleh banyak ide-ide pemikiran dari Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani melalui majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang ia peroleh dari Syekh Husain Al-Jisr dan juga diperluas lagi oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani banyak mempengaruhi jiwanya. Rashid Ridho mulai mencoba ide-ide pembaruan dari ketiga orang ini di Suriah, namun ia merasa terkekang, merasa tidak bebas, dan oleh karena itu ia pun pergi ke Mesir, dan pada bulan Januari 1898 ia sampai di Mesir. Nah, beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, yaitu Al-Manar. Dan pada seri pertamanya, pada Al-Manar dijelaskan bahwa tujuan dari majalah ini sama dengan majalah Al-Urwah Al-Wusqa, untuk mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahayul dan bidah-bidah yang ada dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham salah yang ada pada tarekat tasawuf. Lalu Rashid Ridho memiliki beberapa karya yang ia ciptakan sebagai seorang cendekiawan Muslim. Ia mengabadikan ide-idenya dalam bentuk karya tulisan. Yang pertama adalah majalah Al-Manar. Majalah ini diterbitkan di sebuah jurnal yang diterbitkan di Kairo, Mesir, dan dipimpin oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, murid dan kolega Syekh Muhammad Rashid Ridho. Lalu yang kedua ada Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Tafsir ini merupakan kumpulan dari majalah Al-Manar yang dibukukan. Tafsir ini berisi tentang pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan dalam Islam. Lalu yang ketiga ada Al-Fatawa sebanyak 6 jilid, dan yang keempat ada Tarikh Al-Usad Al-Imamat Asy-Syaikh Ridho. Ini adalah buku tentang sejarah hidup Syekh Muhammad Rashid Ridho sendiri. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi kita semua dan khususnya bagi kita. Terima kasih telah menonton. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.